Bapak Ibu undangan serta hadirin saat kami hormati, berikut ini marilah kita ikuti sambutan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur yang kami hormati Ibu Arumi Bahsin Emil Dardak SE. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dan kita banggakan bersama Gubernur Jawa Timur sekaligus Pembina Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Honoris Causa Khofifah Indar Parawansa. Matur sembah nuwun Ibu hadir secara langsung di sini, suatu kebanggaan buat kita semua. Yang kami hormati dan saya sayangi Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Emil Lestianto Dardak. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Bapak Adi Karyono. Yang saya sayangi Purna Tugas PJ Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Ibu Isya. Yang saya hormati para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Jawa Timur yang hadir beserta dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota yang baru saja dilantik yang luar biasa. Yang kami hormati Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dan juga para OPLD yang hadir di sini secara langsung dan tentunya para pengurus PKK dan juga Bapak Ibu yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa terus diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa menghadiri acara pelantikan serentak 36 Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Kota se-Provinsi Jawa Timur yang insya Allah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ibu Gubernur selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur yang kami hormati beserta Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mengawali sambutan saya pada siang hari ini, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan untuk kita semua yang luar biasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua selama bulan suci ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apresiasi dan permintaan maaf yang sebesar-besarnya jika tadi berdirinya agak lama Bapak Ibu, karena ini pengalaman pertama juga bagi kita melantik sekian banyak, tapi suatu kehormatan buat saya Ibu bisa ada di momen sejarah ini melantik ibu-ibu sekalian langsung serentak 36. Kalau dulu angkatan saya itu ada angkatan yang keberapa gitu ya, kalau ini semua jadi satu angkatannya 36, yang mudah-mudahan setelah dari sini bisa tambah semangat lagi. Kita sudah coba Bu untuk bikin sesederhana mungkin, jadi tidak berdiri terlalu lama, tapi yang paling sederhana tadi ya lumayan, apalagi di saat ibu dan bapak sekalian lagi puasa. Nah, kemudian hal kedua, izinkan kepada ibu-ibu yang baru saja dilantik, izinkan saya mengucapkan selamat bergabung dan selamat dan sukses untuk ibu-ibu sekalian yang hari ini resmi menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota periode 2025-2030. Boleh tepuk tangannya sekali lagi Pak. Kemudian kepada Bapak Ibu juga para Bupati, Wali Kota, Wakil Bupati, Wakil Wali Kota, dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan selamat dan sukses. Mudah-mudahan sinerginya dengan Tim Penggerak PKK bisa harmonis selalu. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya tidak banyak yang saya ingin sampaikan karena ibu-ibu yang hadir di sini sudah luar biasa semuanya. Mungkin kalau boleh sedikit saja. Jadi 3 atau 4 hari yang lalu saya sempat diundang oleh salah satu majalah multinasional tentang perempuan menjadi salah satu panelis di forumnya itu. Kemudian ada pertanyaan, Bu, apa sih tantangan yang biasa Ibu hadapi? Kemudian gimana supaya tetap optimis, tetap semangat gitu ya. Kemudian saya bilang kalau sebagai Ketua Tim Penggerak PKK
tantangan itu nggak pernah habis, Bu. Betul ya, ini yang sudah punya pengalaman mungkin di periode sebelumnya, karena bukan tidak pernah selesai tantangannya atau masalahnya tidak pernah diurusi, tetapi bergerak atau berkembangnya zaman, berkembang pula masalahnya. Nah, ini yang paling relatable pasti Ibu Gubernur, Pak Wakil Gubernur, para Bapak Ibu Kepala Daerah yang biasanya menangani jauh lebih kompleks. Contoh, Bu, misalnya saya jadi nostalgia 2016 kalau nggak salah, saya pertama kali bergabung di PKK tapi di tingkat kabupaten. Itu saya ingat pada tahun itu tuh masih ada, Bu, kita ingin memberantas buta huruf karena masih ada yang buta huruf dari usia yang kecil sampai dengan yang lansia, lebih banyak lansia pada saat itu. Kemudian saat ini 8-9 tahun kemudian program itu mungkin rasanya sudah tidak ada, Bu, ya. Bahkan sekarang alhamdulillah anak-anak kita terutama tidak semua sudah punya akses terhadap ilmu pengetahuan dan juga baca dan menulis itu sendiri. Nah, tetapi tantangannya berkembang, Bu. Anak-anak kita sekarang sudah pintar baca, pintar tulis, berprestasi di sekolah masing-masing, tapi ternyata tidak hanya di situ, tetapi membaca dan menulis berselancar di sosial media juga. Pada akhirnya kita muncul masalah baru. Pertama ada kesehatan mental di situ, parentingnya, Bu, di Pokja 1, kemudian ada masalah sosial atau pergaulan juga dan seterusnya. Di sini hanya gambaran kecil bagaimana sebetulnya PKK itu tidak akan pernah luput dari tantangan-tantangan mendampingi para kepala daerah yang luar biasa. Kemudian gimana, Bu, yang bikin Ibu tetap optimis nih, tetap semangat, apalagi nanti untuk ibu-ibu yang baru mungkin kali ini baru pertama kali bergabung dengan tim penggerak PKK, harapan saya bukan deg-degan atau takut, Bu, tapi lebih semangat lagi. Saya pernah mendengar sebuah quotes bilangnya begini, pernah nggak kita membayangkan apa yang kita jalani sekarang mungkin saja pernah jadi doanya orang lain. Maksud saya bukan di sisi jabatannya, bukan di sisi kedudukannya, tetapi di sisi kesempatannya. Kesempatan untuk bersuara misalnya, Bu, untuk anak-anak kita yang mungkin masih dihadapi dengan pernikahan-pernikahan dini dan sebagainya. Disitulah hadir Ibu Gubernur, Ibu Pemerintah, dan juga hadir PKK untuk bisa menjadi suara bagi mereka. Membuka kesempatan terhadap akses ilmu. Hari ini Ibu juga dilantik sebagai Ketua Pembina Posyandu. Nah, Posyandu itu rasanya gudangnya ilmu, Bu, untuk balitanya, untuk remajanya, untuk lansia, dan seterusnya. Jadi maksud saya pada hari ini harapan saya ibu-ibu sekalian punya rasa bangga, diiringi rasa syukur, diiringi rasa pengabdian yang tinggi bersama dengan PKK, karena insya Allah PKK ini bisa menjadi wadah kita bersama-sama untuk bisa lebih bermanfaat untuk orang lain, dan juga yang paling penting mungkin, Bu, bagi saya adalah wadah untuk menggali atau mencari ridhonya Allah di sini. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat Ibu atas pelantikannya hari ini. Selamat juga Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan sinergitas tim penggerak PKK di segala jenjang bisa tetap harmonis, lancar, dan hidup jaya PKK. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur yang kami hormati Ibu Arumi Basin Emil Dardak. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kita cintai bersama Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Yang kami hormati dan spesial yang saya sayangi Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Emil Elestianto Dardak. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bapak Adi Karyono, beserta dengan Purna Tugas PJ Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur, Ibu Isya. Yang kami hormati dan matur sembah nuwun kerawuhannya Bapak Ibu
Bupati dan Wali Kota seprovinsi Jawa Timur, dan juga tidak lupa yang saya hormati, yang saya sayangi para ketua Dekranasda Kabupaten Kota yang baru saja dilantik beserta dengan para purna tugas. Yang saya hormati para kepala OPD Provinsi Jawa Timur yang hadir, dan tentunya para pengurus Dekranasda tingkat provinsi dan juga kabupaten kota. Alhamdulillahirabbil alamin, puji Tuhan, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita semua insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, sudah bersama-sama menyaksikan pelantikan serentak di 32 kabupaten kota, memiliki Ibu Ketua Dekranasda yang baru. Ada yang baru, betul-betul baru, ada yang baru dilantik kembali. Dan insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali sambutan ini izinkan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu menyiapkan terselenggaranya kegiatan hari ini, terkhususnya kepada Ibu Gubernur kita yang menyempatkan rawuh dan ibu-ibu sekalian, kita harus bersyukur Bu. Hari ini yang rawuh adalah Ibu Gubernur, ada Pak Wakil Gubernurnya, ada Pak Sekdanya, dan seluruh OPD terkait dengan Dekranasda alhamdulillah rawuh di sini. Dan tentunya Bapak Ibu Bupati dan Wali Kota juga tentunya rawuh. Ini suatu kehormatan, dan izinkan saya mengartikan Ibu bahwa ini adalah bentuk penghargaan Ibu dan Bapak sekalian terhadap Dekranasda sebagai mitra strategis, yang mudah-mudahan kehadiran kami betul-betul bisa menjadi mitra yang membangun dan strategis untuk masing-masing pimpinan daerah. Ibu-ibu ketua yang saya sayangi, saya selaku Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Jawa Timur, saya itu punya komitmen untuk terus mengembangkan sektor-sektor kerajinan di Provinsi Jawa Timur agar semakin kompetitif, baik di tingkat nasional maupun internasional Bu. Kita harus tinggi cita-citanya. Namun untuk mewujudkan komitmen tersebut tentunya saya tidak bisa bekerja sendiri, butuh kolaborasi dan juga kerjasama serta dukungan yang baik dari seluruh ketua Dekranasda Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur untuk sama-sama mewujudkan sektor kerajinan di Provinsi Jawa Timur yang insya Allah nantinya akan lebih kompetitif. Kemudian perlu saya ingatkan bahwa peranan kita Ibu di Dekranasda tidak sekedar menjaga eksistensi produk kerajinan lokal, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mendorong para perajin ini agar mereka naik kelas dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Kami ingin juga para pengrajin tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan menjadi pemain utama di industri kreatif, menjadi pelaku bukan penonton di negeri sendiri. Dengan inovasi, dengan kolaborasi, dan juga tentunya dengan pemasaran digital yang tepat, saya yakin produk-produk Jawa Timur bisa mendunia. Dan juga pada kesempatan yang baik ini perlu saya tekankan bahwa pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah dan pada khususnya dengan bapak-bapaknya ini. Yang ibunya hari ini dilantik, jadi saya selalu bilang, keharmonisan yang ada di rumah harus terpancarkan juga di Dekranasda ataupun sebagai Ketua Tim Penggerak PKK. Nah, kemudian kolaborasi juga harus dibangun dengan akademisi hingga sektor-sektor swasta. Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang lebih solid lagi bagi industri kerajinan dan membuka peluang bagi pengrajin untuk berinovasi serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Visi besar saya, Ibu, dalam Dekranasda tidak hanya memberdayakan para pengrajin yang telah lama berkecimpung di industri kerajinan, tapi yang terpenting juga ingin melibatkan generasi-generasi muda dalam dunia kerajinan, karena regenerasi adalah kunci dari keberlanjutan industri kreatif. Dekranasda ini hadir bukan hanya mengembangkan kreativitasnya saja, tapi juga punya tanggung jawab untuk meneruskan budaya-budaya yang kita masih alami sekarang. Kita harus pastikan anak cucu kita juga masih mengalaminya. Begitu besar tanggung jawab yang ada di pundak kita, tapi dengan niat yang sungguh-sungguh, dengan kerjasama yang solid, baik dengan pemerintah daerah dan juga
sektor-sektor lainnya, saya yakin Dekranasda bisa mempunyai impact yang baik untuk para pengrajin khususnya di dunia industri kreatif. Terakhir, Ibu Bapak sekalian, izinkan dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan apresiasi dan juga terima kasih setinggi-tingginya kepada para Ibu Purna Tugas yang sudah mendedikasikan waktunya, tenaganya, kerja kerasnya, tenaganya, ini luar biasa sekali. Dalam waktu yang singkat tetapi ibu-ibu sekalian bisa memberikan dampak yang luar biasa, terutama di nilai ekonomi bagi para pengrajin yang ada di daerah masing-masing. Terakhir, ibu bapak sekalian, khususnya para ibu ketua, dengan semangat yang baru dan strategi inovatif, saya mengajak kepada Dekranasda seluruh kabupaten kota se-Jawa Timur, mari kita sama-sama bawa Dekranasda Jawa Timur ke level yang lebih tinggi, menjadikan industri kerajinan lokal sebagai kebanggaan yang mampu bersaing di panggung dunia. Matur sembah nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.